Terima kasih pada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi, izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, untuk menghadiri kegiatan seperti yang terpampang di depan. Yang pertama tadi adalah acara rutin seperti biasa setiap tahun-tahun sebelumnya, yaitu Khatam Quran. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan siswa PES 6 angkatan yang ke-12 yang merupakan angkatan yang terbanyak selama SDT Baitur Rahman berdiri sejak tanggal 17 Juli 2028. Merupakan angkatan yang terbanyak pada hari ini, 116 siswa. Yang saya hormati tamu undangan dari SMP IT Baitur Rahman, selamat datang Ibu. Yang mewakili juga dari TK Baitur Rahman, satu yayasan. Kalau dari SMA saya lupa apakah diundang kemarin. Diundang. Mudah-mudahan ada. Kebetulan juga satu yayasan. Selamat datang. Kemudian yang saya hormati selaku perwakilan orang-orang tua semuanya, siswa yang hadir ada Ibu Nurul dari SMP Negeri 1, kemudian ada Pak Dokter, kemudian ada di sampingnya Pak Bardi, saya lupa namanya, perwakilan orang tua, kemudian seluruh orang tua yang hadir pada saat ini yang sempat kami undang, mohon maaf, di undangan itu sepertinya sangat terbatas, diwakili oleh satu orang, padahal masih muat kelihatannya walaupun di luar. Kemudian yang saya hormati juga para guru yang hadir saat ini, anak-anak sekalian yang paling Ibu sayangi. Adapun acara kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah dikatakan tadi, pada pukul 7 tadi tepat diadakan kegiatan khataman Quran oleh para siswa kelas 6 sejak angkatan pertama sampai hari ini angkatan yang ke-12 selalu rutin dilaksanakan. Terima kasih orang tua siswa yang sempat hadir pada hari ini untuk memenuhi undangan kami, menyempatkan hadir ke sini di sela-sela kesibukannya masing-masing. Lupa tadi perwakilan yayasan yang saya hormati Ibu Yosi, selamat datang juga. Kemudian ada permohonan maaf ketua yayasan kita Pak Haji Suryadi Kurnain sedang berada di luar kota. Kemudian undangan ke Dinas Pendidikan juga ada. Hari ini ada tadi lewat WA. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada perjalanan dinas juga ke kecamatan sehingga tidak bisa hadir. Polri juga yang mewakili Kecamatan Nusa Selatan juga diundang, juga tadi Japri tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara keluarga. Berharap ada pengawas yang datang, mudah-mudahan sampai nanti adalah perwakilan dari Polri. Ibu dan Bapak yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang Ibu sayangi.
Tidak terasa 6 tahun kebersamaan kita lalui bersama dalam suka maupun duka. Hingga akhirnya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, kami semua Dewan Guru melepaskan kalian. Tentunya dengan perasaan yang sedih. Sudah terbiasa kita bersama di sekolah kita. Hari ini kami lepaskan. Kami lepaskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kebersamaan kita selama 6 tahun membuat sekolah kita menjadi kuat, menjadi sekolah yang hebat, penuh prestasi. Terima kasih anak-anakku semua. Kalian adalah anak-anak yang berprestasi. Ibu dan bapak orang tua siswa, banyak sekali piala-piala kami yang kami dapatkan, yang ditoreh, yang dihasilkan oleh mereka ini. Anak-anak ibu bapak ini adalah anak-anak yang hebat. Ibu jadi ingat yang lagi viral sekarang, yaitu Gubernur Jawa Barat sampai memungut anak-anak yang bandel di jalanan, dididik, dimasukkan ke barak militer. Ternyata mereka anak-anak yang baik. Artinya tidak ada anak-anak itu yang bandel. Tidak ada anak-anak yang tidak bisa dibina. Tidak ada anak-anak yang tidak bisa diurus. Tergantung yang pertama kepada orang tuanya. Yang kedua, didikan guru-gurunya. Barangkali kalau guru-guru kan hanya sekian waktu, yang terbanyak itu adalah waktu mereka di rumah. Sekolah kita menjadi sekolah yang hebat, selalu berprestasi, banyak torehan-torehan prestasi, banyak piala-piala yang didapat di tangan kanan kalian. Ibu ucapkan terima kasih, kemudian lanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kebetulan yang 116 orang ini mereka menyebar. Ada yang ke pondok banyak, lumayan banyak. Ada yang ke SMPIT, ada yang ke MTS, ada yang ke SMP 1. SMP 1 itu ditandai dengan beberapa datang berkas penandatanganan apa untuk mensahkan rapot mereka ya Bu Nurul dari kelas 4, 5 dan 6. Titip mereka di sana ya Bu Nurul. Kebetulan kita lupa untuk mengundang MTS. Kalau SMPT sudah ada perwakilan satu yayasan. Titip mereka di sana. Mereka ini adalah anak-anak yang baik sepanjang DSD. Pesan ibu kepada kalian, anak-anakku, dimanapun berada, jagalah nama baik sekolah. Sekolah asal kalian. Dulu kalian dari TK sudah ke SD, dimanapun berada, dimana kalian berpijak selalu ingat SDIT Baitur Rahman, tempat kalian menempuh pendidikan selama 6 tahun. Tetapkanlah hati dan pikiran kalian dalam kejujuran dan perbuatan yang baik. Dalam sebuah penelitian, kebetulan yang meneliti ini yang pernah saya baca adalah orang Amerika yang menduduki kunci pertama dalam kesuksesan itu adalah kejujuran. Jujur di dalam diri. Kemudian yang berikutnya itu yang menyertai. Yang utama adalah kejujuran. Kalian, dimanapun kalian berada, hendaklah jujur. 6 tahun sudah diajarkan oleh guru mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, banyak sekali bekal kalian di SD untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Anak-anak yang ibu sayangi, gapailah mimpi dan cita-cita kalian, jangan sampai putus di tengah jalan. Begitu bangga kami guru-guru. Sekarang ada angkatan pertama dulu yang ibu tahu, kalau boleh dikatakan hampir paling bandar. Angkatan pertama, laki-laki. Alhamdulillah sekarang sudah memakai baju polisi. Dimanapun berada selalu berteriak, ibu dari jauh. Ibu, saya kaget. Saya beberapa hari yang lalu masuk ke ATM BRI malam-malam. Kebetulan para polisi kan patroli, kemudian numpang foto. Ada orang yang datang menyalami, langsung mencium tangan. Kaget saya, laki-laki lagi. Saya pikir mana seragam polisi, saya kaget. Mana ibu pakai daster panjang, ke ATM pakai seadanya pakaian, keluar pasang jilbab di BRI. Saya lihat ternyata siswa dari SDIT. Banyak yang menjadi polisi, ada yang sudah menjadi tentara. Ibu berharap kalian akan mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kalian yang terdahulu. Begitu bangga kami para guru di sekolah. Jangan melupakan wajah-wajah ibu guru kalian, ibu dan bapak guru kalian di sekolah. Tegurlah dimanapun kalian bertemu. Ada juga orang tua lah, kalau bertamu itu ada juga yang ada heran-heran, terus bilang guru-guru kayak ada murid kita lah. Nah, barangkali itu adalah bagian, kalau boleh mengatakan, memang kebiasaan dari rumah barangkali ya. Senyum pun tidak. Pernah kami bersama guru-guru duduk di warung di Jalan Berita itu dulu, ada mantan siswa SBT yang sudah lulus sedang kuliah. Mungkin karena malu ya bawa pacar, tidak menegur sama sekali. Mungkin kikuk kalau bahasa sekarang kata apa, grogi dan sebagainya, sampai keluar di depan para guru. Tidak menegur seperti tidak kenal. Ada juga seperti itu. Padahal biasa saja, apalagi tingkat remaja, dewasa, sudah kuliah itu kan biasa. Asal jangan baru lulus SD sudah pacaran. Ini tantangan zaman sekarang. Banyak ya. Gapailah mimpi dan cita-cita kalian, jangan sampai putus di tengah jalan. Apalagi saya tahu orang tua kalian itu orang tua yang banyak yang mampu, yang hidup dengan pas-pasan, boleh dikatakan miskin saja banyak yang sukses. Rugi kalau anak-anak orang yang berduit, anak-anak orang kaya tidak sukses pendidikannya sampai setinggi mungkin ya. Anak-anak ingat, gapailah cita-cita kalian. Ada istilah seperti bintang di langit. Suatu saat nanti kami akan bangga melihat kalian sukses semua. Dan orang tua kalian juga bangga, sangat berharap. Hanya itu kebanggaan para guru setelah melepaskan siswanya. Melihat anak-anaknya sukses, peserta didiknya sukses. Ada istilah, tiada uang, makanlah ikan teri. Belum gajian habis beras. Sukses tidak datang sendiri tanpa usaha dan kerja keras. Sudah pasti kerja kerasnya adalah belajar. Anak-anak sekalian, atas nama pribadi dan atas nama Dewan Guru SDIT Baitur Rahman memohon maaf kepada anak-anak sekalian. Bukan berarti guru itu selalu benar. Bukan berarti kepala sekolah selalu benar. Ada saja salah. Kalau ibu bapak orang tua siswa, kalau diingat pendidikan zaman dulu, seperti seumur saya, pendidikannya lumayan keras. Karena apa? Kalau ditugaskan guru untuk menghafal, dulu 27 provinsi, makanya saya sekarang hafal yang 27, yang selebihnya itu lupa karena tidak belajar.
Ditugaskan oleh guru dalam tempo 3 hari harus hafal. Konsekuensinya rotan, berdiri di depan, atau dibikin garis lingkaran, tidak boleh keluar. Itu kan bentuk kekerasan, tetapi kekerasan yang bagus. Kalau zaman sekarang kan tidak bisa lagi diterapkan seperti itu. Dan saya sudah selidiki, anak-anak itu harus dengan kelembutan hati kita, harus dengan teguran yang lembut. Saya ini lumayan pemarah, memang dididik ibu saya itu seperti Belanda, saya kira seperti Jepang lah zaman dulu. Mendidik, saya belum sekolah aja, umur belum 6 tahun sudah bisa membaca. Itu dulu. Karena ibu saya keras, ayo belajar membaca, belum sekolah. Cepat-cepat saya tidur, jam 6 sore sudah pasang kelambu dengan hari. Membaca, langsung ditarik kaki keluar dari kelambu, ke zaman dulu. Mana tes sedikit air mata, ku cocok kalau ini, ternyata lading, langge, bahari. Bisa itu kekejaman ibu saya zaman dulu, ku cocok mata sekali, memang keluar di mata. Sekarang kan tidak lagi seperti itu. Nah, jadi kalian itu dididik ini. Ibu mohon maaf, ibu ini tergolong pemarah dan paling sering memarahi anak-anak ini, ibu bapak lah di sekolah. Saya sering marah. Kalau ibu berteriak kan dari tingkat atas yang lantai 2 itu kan kedengaran sampai LPDG sana. Saya dulu pernah diiklankan PPG, diklat sertifikasi itu, terus mengajar di depan, diklatnya di Unpar sana, ditonton oleh kawan-kawan 30 orang satu kelas, kemudian dosen menilai ada bagus nilai saya, sempurna semua, satu yang dosen suara volumenya dikurangi, oh nggak bisa pak, itu memang dari sananya, saya memang suka berteriak dan nyaring di rumah itu seperti marah terus karena nyaring. Anak-anak saya bisa mendengar nyaring ya mama, ini malah bersuara. Nah kalau menegur itu kan seperti marah terus, ya memang seperti itu. Buang batuk di pelatar, ngalih ngobah lagu itu sudah dasar. Itu ada istilah. Mudah-mudahan yang sekarang ini kalian generasi muda itu belajarlah sejak dini, nah, sejak dini dengan lembut, dengan bagus, jangan kayak ibu. Ya, ibu minta maaf selama kalian kelas 6 barangkali bosan kalian mendengar teriakan ibu di sekolah. Jangankan kalian, ibu bapak guru kalian yang ada di kelas yang ibu marahi. Nah itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Jaimah mungkin sering marah, ibu Afisah apalagi terkenal guru apa bahasa Inggrisnya, Tilar apa? Pak Jayadi, iya nggak Pak? Nah, tetapi mulutnya saja. Saya selalu mengatakan mulut boleh, walaupun mulut itu benar-benar ada wajib sebenarnya kasar. Mulut boleh, bisa jangan perbuatan. Karena sekarang kan sudah ada barangkali lah, mohon maaf, perlindungan orang tua itu karena ada undang-undang perlindungan anak. Jaka anakku kepokolai, tapi anak orang tidak. Kalian tetap ibu sayangi, hanya marah itu hanya sebentar. Ibarat pepatah, tidak ada gading yang tak retak, tiada manusia yang tanpa salah dan dosa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Untuk orang tua siswa, bersama dengan acara pada hari ini pelepasan, kami serahkan kembali putra dan putri ibu bapak ke pangkuan ibu bapak. Selesai dan tamat sudah tugas kami selama 6 tahun, mendidik, membimbing, mengajarkan, membersamai mereka dengan tingkah laku gurunya bermacam-macam. Ada 36 guru ibu bapak, termasuk penjaga sekolah 1, 35 guru, 1 penjaga sekolah, 36 yang ada di sekolah itu, bermacam ragam tipe dan karakter. Barangkali ibu dan bapak guru yang ada di sini, yang dari luar juga tahu bagaimana guru-guru itu. Selesai tugas kami Pak, selamat menempuh ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
dengan doa dan harapan kami teriring selalu. Semoga anak ibu dan bapak menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan keluarganya, membanggakan nusa dan bangsa serta agamanya. Itu harapan kami semua. Terima kasih ibu dan bapak atas kepercayaan ibu dan bapak selama 6 tahun menyerahkan anak-anak ibu dan bapak di bawah asuhan kami. Kemudian bersama ini juga saya ucapkan terima kasih atas bantuan terselenggaranya kegiatan ini, tentunya bantuan ibu bapak. Kemudian yang terbaru, kami ada meminta paping dari anak-anak. Kami tahu apalah daya mereka tanpa orang tua. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi amal pahala bagi ibu bapak semuanya. SDET tidak mungkin akan tetap bersinar seperti branding kami SDET bersinar kalau tanpa bantuan ibu dan bapak, tanpa kepercayaan orang tua siswa. Saat ini kami sedang melaksanakan proses SPMB, sistem penerimaan murid baru, yang pertama kalinya tahun ini ada petunjuk dari dinas bahwa hanya dipatok 84 orang. Gelisah saya, Bu. Bukan maksud itu melebihkan, satu rombel itu kan 28 kelas. Saya tahu Dapodik itu maksimalnya 4, bukan 3. Untuk SD itu 4 kali 28. Tetapi dipatok dinas 84 siswa. Yang membuat saya gelisah dan menangis di hadapan guru-guru, seandainya itu lebih beberapa orang, bagaimana nasib? Yang sekarang saja meluluskan 119 orang. Secara logika dan kasat mata berarti ada penurunan. Memang kami tahu tidak mungkinlah mencapai 100. Ini adalah angkatan yang terbanyak. Ada di bawah ini ada yang 100-an ya, karena dia berirama setahun. Ada yang 100, ada yang kurang dikit. Kebetulan yang terbanyak. Saya telepon, saya sampai ngeprint, menyuruh operator aturan-aturan tentang SPMB. Saya pikir kalau saya mohon maaf kalau ada orang dinas, saya melawan dinas. Kalau tidak punya modal, kayak bahasa kita, saya akan dibantai. Ini aturan. Saya baca Bu Nurul, beberapa lembar itu tidak ada menyangkut aturan untuk sekolah swasta. Mulai saya lega, tetap saya ini sampai saya telepon kepala dinas, bukan saya WA, assalamualaikum Pak, adakah waktu ulun menemui pian? Pas kebetulan waktu itu berada di Bangkuang karena yang libur, beliau di sana. Nanti kalau saya ke Buntok, saya cat ibu, sampai sekarang rupanya dengan kesibukannya beliau lupa bahwa saya mau menghadap. Saya pikir saya buka aturan itu, kepala dinas yang mempatokkan itu. Saya pikir ini modal saya baca tidak ada. Amanat undang-undang penerimaan siswa baru, saya cerita sedikit ke situ. Siswa baru saat tahun ini dengan menteri yang baru ini, seolah-olah sekolah swasta itu dapat limpahan dari yang negeri. Ini terbalik saya pikir. Yang kalau di kota ini, di Buntok ini, dapat limpahan dari yang swasta malah ke negeri. Kalau sudah penuh kami, kan terbalik. Terus saya menyombongkan diri, Bu Nurul, walaupun swasta. Nah, saya sering di dalam pertemuan K3S dan lain-lain saya disinggung. Habis di Bu Lilis terus. Lalu jawaban saya tidak mengundang. Tidak mengundang orang tua bisa menilai, masyarakat bisa menilai. Silahkan mereka mau masuk kemana. Dapat halo, ayo masuk SDIT. Tidak, paling-paling ada baleho SPMB di depan. Kemudian ada link untuk daftar ini kan, tidak ada. Saya teleponlah ke
BPMP Palangkaraya, Pak Wahyudi hari itu. Setahu saya, untuk saya kita tanya waktu itu ketemu, tidak ada pembatasan untuk sekolah swasta. Katanya yang negeri yang dibatasi. Saya tanya Pak Hindi lagi, operator dinas pendidikan, saya todong beliau memasukkan anaknya kelas 1 ini. Pak, ada aturan ini? Kebetulan saya tidak dilibatkan kemarin waktu ini. Pak Bojor, Pak Ai. Mengkada aku naik ke bupati ya, karena ini sekolah swasta. Tidak mungkin. Nah, akhirnya ada. Memang tidak ada bu aturan. Oleh sebab itu, kami menerima lebih dari yang 84. Kalau lebih 2 masa langsung pergi atau pulang, kami tidak terima, kan tidak mungkin seperti itu. Tidaklah berlebihan, tidak sampai 4 kali 28 menurut, tetap di bawah itu saja. Saya sudah siap dengan resiko, sudah tebal, akan saya print aturan, sudah saya stabilo. Kalau ada menyangkut, tidak ada, ada satu. Artinya amanat itu bahwa pelimpahan ke sekolah swasta itu dari yang negeri, ini terbalik. Lalu mereka yang negeri cemburu sosial dengan SDT. Nah, modal saya tidak mengundang, itu orang tua. Terima kasih Ibu Bapak kepercayaan, barangkali yang sudah lulus hari ini, yang kami lepaskan hari ini itu, ada punya adik lagi yang kelas 1. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Kemudian mohon maaf atas segala hilaf dan salah kami atas nama pribadi dan atas nama sekolah. Minta reda bantuan papinya dan bantuan yang lain, bantuan SPP-nya juga, bendahara SPP-nya menagih-nagih. Mohon maaf Ibu Bapak, SPP itu untuk penggajian guru honor. Ada 22 guru honor, yang PNS-nya 13 orang yang ada di SPP. Yang banyak itu adalah guru honor. Kasihan itu pun tidak sesuai standar sebenarnya gajinya. Kalau seharusnya kan sesuai dengan UMKM. UMKM apa? UMP ya. Bukan UMKM itu usaha kecil. UMP-nya Barito Selatan itu pun tidak sampai. Tapi itu disyukuri, alhamdulillah. Berapapun besarnya itu disyukuri. Banyak duit itu habis, sedikit makinnya lagi habis. Artinya hati itu tenang, begitu disyukuri. Terakhir saya berpantun, ranting jatuh karena patah, jatuh melayang menimpa atap. Aku tahu aku yang salah, karena itu aku minta maaf. Di akuarium banyak ikan, dikasih makan setiap hari. Tak banyak yang bisa aku haturkan, banyak minta maaf dari lubuk hati. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita bersama-sama mengingatkan kembali almarhum penggagas dan pendiri yayasan ini, yaitu almarhum Haji Muhammad Yusuf Kalem, yang sangat berjasa sekali dalam membangun yayasan ini sehingga besar sampai sekarang. Kita mengingatkan beliau dengan membaca Al-Fatihah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.